Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asqaul Amri dari kelas 1 KPIE. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi hadis mutawatir dan hadis ahad. Ya, langsung saja. Yang pertama, hadis mutawatir. Menurut bahasa berarti suatu yang datang secara beriringan tanpa ada perselangan antara yang satu dengan yang lain. Kebanyakan ulama memberikan definisi bahwa hadis mutawatir adalah hadis tentang sesuatu yang mahsus, yang dapat ditangkap oleh panca indera, yang disampaikan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Adapun syarat-syarat mutawatir itu ada 4, yaitu yang pertama, jumlah perawinya banyak. Yang kedua, menurut adat mustahil para perawi itu sepakat untuk berbuat bohong. Yang ketiga, jumlah perawi yang banyak itu mulai permulaan hingga akhir sanad. Yang terakhir, sandaran berita mereka hadis adalah tangkapan indera penglihatan atau pendengaran. Jadi yang dimaksud hadis al-mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi tanpa batas, yang jumlah mereka itu menurut adat kebiasaan mustahil mereka sepakat dusta, dengan syarat hadis tersebut hasil dari tangkapan panca indera, penglihatan atau pendengaran mereka. Ya, macam-macam hadis mutawatir. Hadis mutawatir dibedakan menjadi 2, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan secara lafal dari banyak orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta dari awal sampai akhir sanad. Ya, maksud dari hadis mutawatir lafzi ini, jumlah hadis mutawatir lafzi sangat sedikit sehingga sukar ditemukan. Contohnya, selain hadis tentang ancaman Rasulullah terhadap orang yang mendustakan sabdanya dengan ancaman neraka. Adapun contoh hadis mutawatir lafzi, barang siapa berbuat kebohongan atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempatnya di neraka. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang mutawatir maknanya saja, bukan lafalnya. Menurut Muhammad Al-Hajjaj Al-Khatib mendefinisikan hadis mutawatir maknawi sebagai berikut. Hadis yang periwayatannya disepakati maknanya, akan tetapi lafalnya tidak. Maksud dari hadis mutawatir maknawi ialah maknanya saja. Misal tentang hadis mengangkat tangan ketika berdoa, seperti Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis ahad. Menurut bahasa adalah kata jamak dari wahid atau ahad. Bila wahid atau ahad berarti satu, maka ahad sebagai jamaknya berarti satu-satu, sebagaimana dengan pengertian hadis mutawatir. Maka pengertian hadis ahad menurut bahasa terasa belum jelas. Oleh karena itu, menurut para ulama, batasan hadis ahad yaitu hadis yang para perawinya tidak mencapai jumlah rawi hadis mutawatir, baik rawinya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lebih singkat bisa dikatakan bahwa hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Jadi maksudnya hadis ahad itu jumlah perawinya tidak banyak. Jadi bisa dihitung tidak sama dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu perawinya banyak. Adapun pembagian hadis ahad ada 3, yaitu hadis masyhur, terus hadis aziz, yang ketiga hadis gharib. Yang pertama, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat. Adapun hadis yang dimaksud hadis masyhur
hadis yang diriwayatkan oleh perawi 3 orang atau lebih. Jadi belum mencapai sama dengan hadis mutawatir. Perawinya itu lebih sedikit dibanding hadis mutawatir. Yang kedua, hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, walaupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada satu tabaqat saja. Kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya. Yang dimaksud tabaqat itu kaum yang serupa atau sebaya. Yang ketiga, hadis gharib. Mahmud Dahan dan Taisir Mutalah hadis menjelaskan, hadis gharib adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi, baik pada salah satu tingkatan perawinya saja, seperti hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat atau semua mata rantainya hanya ada satu periwayat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi saja. Ya, selanjutnya skema sanad hadis. Contoh skema sanad hadis mutawatir. Ya, sumbernya yang pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua dari para sahabat. Yang ketiga tabiin. Yang keempat tabiin. Kelima Imam Muslim, Imam Nasai, dan Imam Bukhari. Ya, selanjutnya contoh skema sanad hadis masyhur. Skema sanad hadis masyhur itu sama dengan skema sanad hadis mutawatir. Yang pertama, sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua dari para sahabat. Yang ketiga tabiin. Yang keempat tabiin. Kelima Imam Muslim, Imam Nasai, dan Imam Bukhari. Ya, selanjutnya contoh skema sanad hadis gharib dan aziz. Kita mulai dari yang kanan, hadis aziz. Pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua dari sahabat, yang kedua dari tabiin, tiga tabiin, dan Imam Muslim dan Imam Bukhari. Dan skema sanad hadis gharib itu yang pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua dari sahabat, ketiga tabiin, yang keempat tabiin, kelima Imam Bukhari. Ya, sekian dari saya. Walaupun banyak kekurangan, saya meminta maaf karena di sini saya juga masih belajar. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.